Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kajian dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga termasuk kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita telah kedatangan Ustadz Farid Qasim Anus yang insyaallah pada subuh kali ini akan memberikan kajian dengan tema Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan dan kelembutan akhlak pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita simak baik-baik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang insyaallah nanti akan beliau sampaikan. Demikian, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tausiah setelah subuh hari ini berkenaan dengan pelajaran dan hikmah dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebetulan saya telah menyusun sebuah buku biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang asal penyebab saya menyusun buku tersebut asalnya ketika saya membaca dari suatu artikel di Facebook yang isinya mendiskreditkan beliau. Dikatakan beliau adalah seorang takfiri, naudzubillah ya, yang dikatakan yang memerangi orang yang tidak bayar zakat, padahal dia masih muslim, sholat. Beda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin dan seterusnya, naudzubillah. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang-orang Arab murtad, yaitu yang biasa membayar zakat, mereka menolak membayar zakat dan menganggap tidak wajib. Berbeda ya. Ketika menganggap sesuatu yang sudah disepakati sebagai kewajiban kemudian dianggap bukan wajib, maka dia telah keluar dari keislaman. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak langsung memerangi mereka dulu, tapi mengingatkan agar mereka bertaubat. Tapi mereka hanya menentang. Maka terjadilah peperangan melawan orang-orang yang murtad, gitu ya. Dan ini disepakati oleh para sahabat yang lain juga. Jadi bukan dikatakan seorang yang mudah-mudah mengkafirkan orang dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Saya juga membaca sebuah buku yang isinya juga mendiskreditkan beliau, menganggap beliau orang yang zalim dan seterusnya, naudzubillah.
Ini suatu pelajaran bagi kita. Pertama, tidak kenal maka tidak sayang. Banyak dari kaum muslimin belum mengenal tentang sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan kalau kita tanya mungkin anak-anak kita, siapakah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, banyak yang belum hafal nama-nama tersebut ya. Apalagi untuk mengetahui mendalami sirah mereka. Kita mulai beberapa saja kita petik gitu ya tentang dari sirah beliau ini. Kita mulai dengan nama beliau. Abu Bakar ini bukan nama asli beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Qurashi. Beliau dari Bani Taim, maka disebut At-Taimi, orang dari Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Adapun ibu beliau Ummul Khair, namanya Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Jadi masih juga dari Bani Taimi juga ibunya beliau. Usia Abu Bakar radhiyallahu anhu ini 2 tahun lebih muda dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat gelar laqab As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Ketika banyak manusia kufur kepada Rasulullah SAW menentang dakwah beliau, beliau termasuk pelopor orang yang pertama-tama masuk Islam dari orang yang dewasa. Orang dewasa yang pertama masuk Islam adalah beliau. Di samping adanya anak kecil yang masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika usia 10 tahun. Juga dari kalangan yang sebelumnya jadi budak dimerdekakan oleh Nabi SAW, dijadikan anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Kemudian juga tentu dari istri beliau, yaitu Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan anak-anak beliau masuk Islam. Maka dikatakan Abu Bakar, dalam bahasa Arab disebutnya Abu Bakar gitu ya, bukan Bakar, tapi dalam bahasa Indonesianya terucapnya Abu Bakar gitu ya, bukan bakar dengan api, bukan, tapi bakar artinya pelopor. Pelopor, ayah dari pelopor gitu ya, orang yang bersegera dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan. Ini pelajaran bagi kita semua, agar kita juga berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita ini sebagai orang-orang pelopor dalam kebaikan dimanapun kita berada, di sekolah sebagai siswa, sebagai guru, di kantor sebagai pedagang dan lain sebagainya, menjadi pelopor kebaikan di rumah, di lingkungan, di tempat pekerjaan dan seterusnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini juga disebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan nama secara langsung ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan ayat ini dalam kitabnya Al-Kabair meriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Sadiq
berkata, tidak ada perselisihan lagi bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dapat gelar juga Al-Atiq, namanya Al-Atiq, ya, yang artinya juga beberapa pendapat yang dikatakan bahwasanya Al-Atiq orang yang diselamatkan dari api neraka. Ada juga dikatakan orang Al-Atiq adalah orang yang berwajah tampan, dan seterusnya, ya. Ada beberapa penyebab dipanggil atau disebut dengan nama Al-Atiq, ya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Bahkan beliau ini juga oleh orang-orang Quraisy mendapatkan jabatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hutang piutang, dan apabila ada orang yang punya tanggungan diat, dia yang beliau ini termasuk koordinatornya dari Bani Taim. Banyak membantu orang dengan hartanya. Orang yang kesusahan, yang punya kesulitan, beliau banyak membantu mereka menyelesaikan hutang-hutang dan seterusnya. Ini sebelum masuk Islam. Orangnya jujur, tidak pernah minum khamr dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Ini juga diantara penyebab seseorang itu mudah untuk mendapatkan hidayah apabila hatinya bersih dan juga jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu hati nanti menjadi kotor, ada noda hitam, semakin banyak semakin pekat kehitaman yang ada di hati, sehingga lebih sulit untuk bisa menerima kebenaran, untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka kita harus banyak terus beristighfar, bertaubat, membersihkan hati kita, dan juga mengikuti keburukan yang kita lakukan itu dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan, dengan harapan semoga kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ketika dakwah Islam masih baru di Mekah ini, dengan izin Allah beliau telah mengislamkan 30 orang di Mekah, terutama sahabat-sahabat dekat beliau seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain, dan yang lain-lainnya. Banyak dari tokoh-tokoh muhajirin yang masuk Islamnya itu lewat sebab beliau. Ini penting bagi kita juga, ketika kita mendapatkan hidayah, jangan hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga berharap agar orang lain mendapatkan hidayah Allah lewat sebab kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi, dan seterusnya. Bagian akhir dari doa itu, waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah. Harus punya semangat seperti itu, terutama dari keluarga-keluarga kita yang terdekat, kerabat, sahabat, tetangga, gitu ya. Terutama juga dengan akhlak kita. Berapa banyak orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebab dari ketertarikan akan akhlak mulia dari seseorang.
Termasuk juga beliau yang memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika itu Bilal menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf, dan Bilal disiksa dikarenakan Bilal masuk Islam, disiksa. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini seseorang yang selalu menjadi pembela kebenaran, penegak keadilan, menentang kezaliman. Meskipun resikonya dia harus mengorbankan hartanya, meskipun resikonya beliau juga diintimidasi, diteror, atau bahkan disiksa, maka beliau melihat Bilal disiksa, dizalimi, beliau cegah, beliau tentang, beliau ingkari Umayyah bin Khalaf tersebut. Lalu Umayyah mengatakan, kalau kamu mau, kamu bisa beli Bilal ini. Akhirnya oleh Abu Bakar dibelinya. Waktu itu menjadi budak kan, setelah itu dimerdekakan. Berapa kamu mau jual? Kata Umayyah bin Khalaf, 5 uqiyah emas. 1 uqiyah itu kurang lebihnya hampir 30 gram. Kalau 5 uqiyah 150 gram emas. Sekarang emas 1 gramnya berapa rupiahnya? Berapa? 1 juta ya. Kalau 1 juta berarti 150 gram itu 150 juta rupiah. Oleh Abu Bakar dibayar tunai. Segera Bilal dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, Umayyah bin Khalaf ingin menjadikan Abu Bakar menyesal dengan uang yang sudah dikeluarkannya tadi. Kata Umayyah bin Khalaf, kalau kamu tadi menawar, minta diskon 1 uqiyah emas, saya akan jual, saya akan lepas Bilal dengan 1 uqiyah emas. Dengan 30 juta pun saya lepas. Tapi karena kamu tadi tidak nawar, berarti sudah bagi saya 150 juta gitu kan, nggak bisa dikembalikan lagi. Dia mengatakan demikian itu menginginkan supaya Abu Bakarnya menyesal, ya saya tadi salah ya misalnya. Tapi apa jawaban beliau? Kamu yang rugi, kata Abu Bakar. Kalau kamu tadi minta 3 kilogram emas, saya akan beli tunai. 3 kilogram emas, 3000 gram, 3 miliar juga saya akan beli. Karena Bilal itu sangat berharga bagi saya. Sekarang Umayyah bin Khalaf yang kelimpungan, nggak bisa tidur. Waduh, saya kemurahan sekali ngasih harganya kan. Dia yang stres. Itu luar biasa ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perjuangannya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela dakwah Islam adalah sangat besar sekali jasanya. Makanya Rasulullah SAW ini sangat mencintai beliau. Dan orang sahabat yang paling berkualitas gitu ya setelah Rasulullah SAW di masa Nabi SAW itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang terbaik gitu ya, yang ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga menjadi mertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridha kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di surat At-Taubah ayat 100. Juga Allah ridha kepada para sahabat yang telah berbaiat di Baiatur Ridwan. Tetapi masih ada sampai sekarang ini orang yang membenci beliau,
membencinya luar biasa, bahkan sampai mengkafirkan beliau. Dianggapnya sebagai perampas khalifah, kekhalifahan yang seharusnya jatuh kepada Imam Ali radhiyallahu an. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sangat mencintai Khalifah Abu Bakar. Khalifah Ali ini sangat mencintai Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, beliau menangis. Cinta gitu. Tapi dibuat dalam sejarah, didistorsi istilahnya ya, seolah-olah adanya pertentangan, adanya perselisihan, adanya permusuhan antara keluarga Nabi SAW dengan para sahabat. Padahal para sahabat termasuk keluarga Nabi SAW saat itu sangat dekat sekali saling mencintai. Kalaupun ada salah pahaman dan seterusnya, maka itu pun nantinya dicarikan jalan keluarnya dan terjadi juga solusinya gitu, yang kadang tidak diceritakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki anak banyak. Di antara anaknya dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu tanda berarti cinta kepada para sahabat. Padahal tidak ada orang yang mengatakan itu memang sudah nama-nama yang familiar untuk orang Arab. Abu Bakar bukan nama yang familiar, bukan nama asli gitu kan. Tapi akhirnya sudah jadikan sebagai nama sekarang Abu Bakar. Termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anaknya diberi nama Abu Bakar. Di masa dakwah Islam di awal, Abu Bakar radhiyallahu anhu usul kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memproklamirkan dakwah, ingin berdakwah secara terang-terangan. Pada saat itu dakwah di Mekah masih sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW belum mengizinkan. Kita jumlahnya masih sedikit, masih lemah, tidak perlu dakwah terang-terangan. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk bisa dakwah terang-terangan. Akhirnya Rasulullah SAW izinkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan di Masjidil Haram tentang tauhid la ilaha illallah. Maka sebagian para pemuda musyrikin Quraisy memukul beliau. Dan terjadi akhirnya adu fisik antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin yang membela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan. Ada sebagian dari suku Bani Taim ini memihak kepada Abu Bakar meskipun mereka belum masuk Islam. Tetapi suku Bani Taim ini sukunya lebih sedikit gitu ya dibandingkan suku-suku lain seperti Bani Umayyah misalnya, atau Bani Makhzum misalnya, ada Bani Hashim. Bani Taim ini lebih sedikit jumlahnya. Tapi marah, Abu Bakar dibawa pulang ke rumah dan mengatakan, kalau sampai nanti ada apa-apa dengan Abu Bakar, kalau sampai meninggal, kami akan menuntut balas. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu siuman, sadar. Setelah luka dipukul pingsan itu sadar. Yang pertama kali ditanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir kalau Rasulullah SAW pun terluka atau disakiti oleh musyrikin Mekah akibat perbuatan beliau tadi memproklamirkan dakwah. Luar biasa ya, ketika sadar yang ditanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya saya lapar, saya sakit, mengeluh atau apa, tidak. Sampai ayah Abu Bakar,
keluarganya itu marah. Yang ditanya Muhammad, waktu itu ayah dan ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu kapan masuk Islamnya? Siapa di antara jamaah yang tahu? Acungkan tangan. Kapan ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Utsman atau panggilannya Abu Kuhafah masuk Islam? Silakan di antara jamaah ada yang tahu? Kapan? Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, fadhal, ada hadiah. Pada saat Fathu Mekah. Sudah nikah belum? Sudah ya. Judulnya Rumahku Surgaku ya. Adapun ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu kapan masuk Islamnya? Ada yang bisa menjawab? Adapun keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti istri, anak-anak itu di awal-awal Islam, walaupun ada salah satu dari istri beliau yang tidak masuk Islam, yaitu ibu dari Asma. Ibu dari Asma. Pegawai beliau juga, karyawan beliau masuk Islam juga. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu dan menjadi pahlawan Islam. Silahkan sebutkan nama 4 anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang bisa menjawab? Anak beliau 4 sebutkan. Acungkan tangan. Kalau jauh duduknya bisa maju ke depan biar saya bisa mendengar dengan jelas. Silahkan. Ada hadiah buku lagi. Silahkan. Empat anak Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bisa 5 boleh juga sebutkan 5 boleh, tapi 4 saja. Ya, silakan. Saya yakin banyak yang tahu ini ya, tapi malu-malu mungkin. Ada yang mau jawab? Silahkan. Maju ke depan boleh. Ya. Ada Asma, ada Aisyah, ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Muhammad. Bukan. Sebentar. Oh ya, Muhammad bin Abu Bakar. Nanti baru anak Muhammad namanya Al-Qasim gitu ya. Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad ini ibunya bernama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kalau ibu Muhammad ini, Asma binti Umais asalnya adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat di perang Mu'tah. Lalu setelah selesai masa iddah dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
lahirlah putra bernama Muhammad. Waktu lahirnya itu, lahirnya di Bir Ali, di Dzul Hulaifah, waktu saat mau berangkat haji. Lahir dan tetap berangkat juga haji bawa bayi dalam keadaan nifas gitu ya, luar biasa. Dahulu perjuangan untuk haji itu lebih berat dibandingkan sekarang sebenarnya ya. Pelayanannya lebih mudah, banyak fasilitas-fasilitas lebih mudah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, selesai masa iddahnya, Asma binti Umais dinikah oleh siapa? Yang bisa menjawab silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Asma binti Umais radhiyallahu anhu dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga Muhammad waktu itu usianya masih 2 tahun setengah. Maka beliau Muhammad ini dididik oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sudah seperti anak kandung beliau sendiri gitu, sudah sangat dekat sekali. Ya, kembali kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, siuman sadar bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Keluarga Abu Bakar nggak ada yang tahu. Ibunya bilang kami nggak tahu. Udah kamu makan dulu. Enggak, saya tidak mau makan sampai saya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu panggilkan Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Siapa yang tahu nama suami dari Fatimah binti Khattab ini? Siapa yang tahu nama suami dari Fatimah binti Khattab? Acungkan tangan. Siapa? Siapa? Atau maju ke depan. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya suami Fatimah binti Khattab? Ya, maju ke depan. Saya tidak jelas nyebutkan namanya. Silakan. Yang tadi jawab ada hadiah. Silakan. Fadhal. Nanti kita lanjutkan lagi kajiannya. Ini sedikit. Siapa namanya? Ya. Nama antum? Ya. Nama suami Fatimah binti Khattab siapa? Oh, Bu, ya. Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab, nama suaminya Sa'id bin Zaid. Fadhal, tapi enggak apa-apa, dapat hadiah juga. Ini biografi tentang Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi bisa dipelajari. Ya. Akhirnya ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu belum masuk Islam, tapi beliau mencari Fatimah binti Khattab, mengatakan bahwasanya anak saya Abu Bakar minta kamu untuk mengantar ke Rasulullah. Di mana Rasulullah berada? Fatimah tidak mau memberitahu, membocorkan, karena ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Akhirnya Fatimah pun menemui Abu Bakar. Sampai tahu, Fatimah masih ragu. Abu Bakar menyadari. Dia bilang, kamu jangan khawatir, ibu saya tidak akan membocorkan rahasia kepada kaum musyrikin. Akhirnya Fatimah bilang, ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tunjukkan saya, kata Abu Bakar. Akhirnya diantar. Abu Bakar itu yang baru sadar setelah dipukul tadi dalam keadaan luka, berjalan bersama ibu Abu Bakar
dan bersama Fatimah binti Khattab ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Di sana berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berpelukan, melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Abu Bakar bahagia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak menyalahkan. Gara-gara kamu sih tadi nggak nurut ucapan saya, jangan dakwah tadi terang-terangan, misalnya. Nggak ada bahasa seperti itu, karena sudah terjadi, bukan lagi saling menyalahkan. Sering kita ini dalam kejadian, kalau sudah terjadi misalnya kita bilang ke istri jangan makan pedas-pedas misalnya, terus makan, terus sakit. Bukannya kita berusaha cari obatnya, doakan, tapi kamu sih nggak nurut, saya bilang jangan makan sambal misalnya. Nah, ini seringkali tidak tepat. Ada orang datang mengeluh bahwasannya dia terkena riba, sedang dikejar-kejar oleh penagih dan seterusnya, diteror misalnya. Yang ada diceramahi, kamu sih riba itu nggak boleh dan lain sebagainya. Ini lagi pusing, lagi stres gitu ya. Bukan berarti tidak boleh dinasehati, tapi waktunya bukan saat itu. Yang ada adalah didoakan, dihibur, diringankan bebannya. Baru setelah itu nanti diingatkan untuk taubat, jangan mengulangi lagi. Tapi bukan saat itunya. Ini pelajaran bagi kita ya, jangan mudah untuk menyalahkan. Ya. Kembali lagi bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah bahagia sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya. Ibu saya ini orangnya baik sekali. Tolong ya Rasulullah, doakan agar Allah memberi hidayah untuk masuk Islam. Rasulullah SAW doakan. Dan saat itu juga, di majlis itu juga, ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu ini masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah kejadian pemukulan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masuk Islam juga. Ini ada kata-kata hikmah, likulli mihnatin minhatun, likulli mihnatin minhatun. Setiap musibah itu akan mendatangkan karunia. Jadi di balik musibah itu ternyata ada karunia yang Allah berikan. Seperti musibah dipukulnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengakibatkan masuk Islamnya ibu beliau dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian hal-hal lainnya lagi yang perlu saya sampaikan, tentu tidak bisa biografi beliau ini sangat panjang dan banyak, buku pun tidak bisa memenuhi tentang semua sejarah hidup beliau, masih sangat kurang. Kemudian intinya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan, innallaha ma'ana, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW berjuang di Madinah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak percaya kalau Rasulullah SAW wafat secepat itu, tidak menyangka akan meninggal secepat itu, sehingga dikarenakan kagetnya yang luar biasa, Umar sampai tidak menerima. Jangan sampai ada yang bicara Rasulullah SAW wafat. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan saya tebas dengan pedang, gitu. Kagetnya luar biasa. Meninggal Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil. Segera datang ke rumah putri beliau
mengecek jenazah Rasulullah SAW dan memang benar Rasulullah SAW wafat. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar berpidato. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup tidak wafat. Yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Artinya mengingatkan bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memungkinkan sekali dan juga merupakan suatu sunnatullah untuk wafat. Tapi jangan sampai dengan wafatnya beliau menjadikan kaum muslimin menjadi murtad, berbalik. Ini juga penting bagi kita dalam berdakwah, bukan mengandalkan figur gitu ya, tetapi pentingnya sistem yang dibangun, sehingga ketika figur itu sudah tidak ada, meninggal dunia, tetap tidak berantakan dan tetap bisa berjalan. Apakah itu masjid, apakah itu sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyadari bahwasanya Nabi SAW sudah wafat. Umar radhiyallahu anhu terjatuh, lemas, kakinya terjatuh. Sebentar saya mencari sebuah ayat sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Tetapi khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kalian berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran 144. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin bertanya dulu seputar biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, silahkan. Saya akan catat dulu pertanyaannya, nanti saya lanjutkan kajiannya, baru nanti di akhir saya jawab. Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan.